Kita berada di toko Bali Hobbies, ikan hias air tawar. Posisi tepat di utara pom bensin Kebo Iwo Utara, Gatsu Barat, Denpasar, Bali. Toko ini saya dirikan tahun 98, sudah berpindah-pindah tempat. Pernah di Cokro, di Ahmadiyani, dan 2 kali berpindah tangan, jadi bukan punya saya lagi. Hari ini saya kesini sudah setahunan ya, nggak sempat mampir, bernostalgia mau lihat rak akuarium. Rak besi di depan ini usianya sudah 23 tahun dan masih awet teman-teman ya. Saya berencana mau bikin rak, tapi mungkin ya dari kayu bahannya, karena berhubung mesin las rusak di rumah. Fungsi rak akuarium ini selain untuk display juga menghemat tempat, sembari menunggu 2 orang pelanggan di dalam karena tempatnya rada sempit. Pengelolanya masih orang yang sama, namanya Bapak Kadek Kastawel. Dia dulu pegawai terakhir Bali Hobbies dan sampai sekarang masih eksis. Pas. Parrot bisa sama predator ya? Parrot wajahnya ikan. Oh, berontak ya. Nah, ini rak pertama kali dulu. Tahun 98 nih saya bikin rak ini. Rak besi awet. Belida perorangan dagang Om Kadek ya, silakan. Ini yang bikin saya akuarium di rumah, lagi ngirim ikan. Kita lihat-lihat dulu ke dalam teman-teman. Di konten sebelumnya sempat saya jelaskan tentang air dengan penitrifikasi dan non penitrifikasi. Tentu sebagian besar air itu dengan penitrifikasi, karena dalam 2-3 hari biasanya sudah mulai tumbuh bakteri, walaupun air itu belum stabil, karena untuk mencapai kestabilan air itu perlu waktu berbulan-bulan, bahkan sampai setengah tahun ya teman-teman. Jika sewaktu kontes dan karantina ikan menggunakan sistem air non penitrifikasi, pada toko ikan ya seperti ini, semi teman-teman. Sistem semi ini yang sering kita lakukan biasanya di rumah. Jadi air itu diganti secara berkala ya. Jadi ada yang punya kebiasaan setiap 2 minggu air diganti, ada yang disalin 10%, 20%, separuh, ada yang ganti air setiap bulan, bahkan ada yang setiap 5 bulan. Jadi tergantung kebiasaan orang setelah menguasai jenis air masing-masing di tempatnya ya. Glowfish jenis tetra, kalau dulu glowfish itu dengan cara disuntik, tapi sekarang sudah ada teknologi baru ya, dengan rekayasa genetik, glow in the dark istilahnya. Ini warnanya juga lebih cerah dan bisa diturunkan ke anaknya ya. Anakan arwana silver Brazil. Oh iya teman-teman, jika distribusi ikan itu tinggi, misalnya sebagai tempat persinggahan ya,
sekarang 100, besok 50, naik turunnya tinggi. Nah, itu sebaiknya menggunakan sistem non mikroorganisme, jadi ya nggak pakai filter seperti ini ya teman-teman, karena jumlah huniannya berubah-ubah dan ikan tidak diberi makan sehingga tidak stabil ya. Hunian mikroorganisme juga nggak stabil, jadi sebaiknya ya main bersih. Sedangkan kalau untuk ikan hias seperti ini kan cenderung stabil ya, kalau laku 1-2 ekor gitu. Jadi persis sama dengan seperti kita pelihara ikan di rumah gitu teman-teman ya. Untuk keadaan sistem tertutup yang sempurna itu seharusnya air sama sekali tidak pernah diganti ataupun disalin teman-teman. Jadi sepanjang tahun, saya itu selama bertahun-tahun hanya ditambah untuk pengganti penguapan. Nah, biasanya kondisi air seperti itu sangat-sangat stabil, walau jarang orang sampai di titik itu, karena perjalanan menuju ke sana itu biasanya mengalami goncangan-goncangan. Nah, biasanya orang sebelum sampai di titik itu, dia cenderung mengganti airnya begitu ya teman-teman. Jadi kalau sampai kita sudah mengalami goncangan, airnya tetap nggak diganti terus begitu, biasanya pada akhirnya akan sampai di titik air yang stabil, mirip dengan air di alam begitu teman-teman ya. Nanti saya akan mereview memelihara ikan dari awal dengan sistem indoor dengan wadah akuarium, mulai dengan pembuatan rak akuarium, sistemnya water flow paralel, 1 filter dan 1 pompa. Sumber airnya yang saya pakai air sumur bor polosan TDS 400 ppm dengan pH 8,5. Ini sengaja saya lakukan agar air lebih nampak goncangannya ya di 2 minggu pertama, karena jika ingin start dengan kualitas air yang lebih bagus, air sumur tersebut seharusnya difilter dahulu dengan filter RO untuk memastikan terbebas dari unsur-unsur terlarut logam berat non esensial yang membuat ikan mudah sakit. Nah, setelah TDS-nya 0, barulah kemudian ditambah mineral air esensial yang dibutuhkan ikan agar pertumbuhan ikan bisa lebih maksimal. Nah, panduan membuat air model begitu akan saya review di konten yang terpisah teman-teman. Untuk membaca efek goncangan air, ikan yang saya pilih tipe sensitif. Koki Bali termasuk sensitif, walau tidak sesensitif ikan diskus. Nah, ikan sensitif ini bukan berarti ikan lemah ya teman-teman ya. Untuk menuju stabil perlu waktu lama dan dipengaruhi oleh unsur-unsur yang masuk ke perairan, yaitu pemberian pakan atau feeding. Untuk outdoor itu air hujan yang masuk ke kolam, intensitas cahaya matahari langsung, dan udara. Jadi untuk indoor otomatis tinggal konsen di pemberian pakan saja. Nah, setelah airnya stabil barulah saya akan isi dengan ikan atau ganti dengan ikan yang kualitasnya lebih bagus. Gina ya? Ini pawangnya nih. Pawangnya nih. Tapi kalau mancing nggak pernah dapat yang warna keren gini deh. Warna paling unik. Tawar. Hebat. Juga ada? Berapa anu? 800. Keren, keren. Kayak kepala manusia monster. Bukan pemutus tali. Musuhnya pemancing ini. Ini giginya dia tahu. Ih, jinak banget loh. Tapi keren, keren. Blue polar. Ini 2 jenis itu punya. Frontosa. Ini bunuh dia. Black window.
Markingnya beda. Oh iya ya. Cuma beda marking aja lah. Beda marking dan jenongnya beda, lebih gede BW. Tapi juga nih Oxidoras. Ya, harus sering interaksi kalau mau jinak. Kalau ikan jinak jauh dari stres, daya tahan tubuh meningkat, jarang sakit. Marble sepasang, Motoro sepasang. Ini mahal ya? Ya lumayan. Full hot. Ini 3,5 sepasang deh. Satu. Oh, satu ekornya 3,5 teman-teman. 3,5 juta per ekor. Tahu beda kelaminnya deh? Sepasang ini ya? Di bawahnya sih. Nah, ini sudah sepasang nih teman-teman. Keren. Selalu ada perputaran tren ikan air laut yang Bisa ditawarkan. ditawarkan ya. Saya pernah tinggal di Surabaya 6,5 tahun. Sekitar tahun 94-95 itu pernah punya kuda laut tawar. Waktu tinggal di Jawa itu Nah, ini. saya teracuni sama hobi ikan hias. Nah, dia nggak ngelihat kita. Nggak ngelihat ya. Ketahuan ya kelaminnya. Red peng-peng. 700 ya? Sensitif ikannya. Dat Borneo. Texas. Jantan. Yang ini Betina. betinanya ya. Oh iya iya. Texas. Wah, sembunyi deh. Scar, albino, slayer nggak ada ya scarnya? Terus masuk. Golden, big boss.